Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Salsabila, absen 1 dari kelas 10 MIPA 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman pangan jahe yang dimulai dari ide, rencana produksi, analisis perhitungan, analisis pemasaran, hingga evaluasi diri dalam proses budidaya tanaman jahe kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ide. Pada kegiatan budidaya tanaman pangan kali ini, saya memilih menggunakan tanaman jahe dikarenakan tanaman jahe mudah ditemukan di daerah saya. Selain itu, tanaman jahe juga dalam proses budidayanya terbilang efektif karena tidak membutuhkan banyak alat dan bahan. Tanaman jahe memiliki banyak kandungan seperti vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, zat besi, magnesium, dan banyak lainnya. Selain itu, tanaman jahe juga memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam kehidupan kita di sehari-harinya. Contohnya sebagai bahan rempah-rempah untuk bahan bumbu masakan, minuman, sampai obat herbal untuk kesehatan kita. Jahe juga memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, seperti meredakan nyeri, meredakan pegal-pegal, mengendalikan kadar gula, diabetes, mengatasi gangguan pencernaan, mengurangi rasa nyeri saat haid, dan banyak lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rencana produksi. Untuk rencana produksi pada budidaya tanaman pangan kali ini, saya menjual produk dalam bentuk mentahan. Artinya, saya hanya menjual jahe dalam bentuk mentahan atau jahe yang belum diolah sama sekali. Saya sangat memperhatikan kualitas jahe saya agar pembeli puas dengan produk saya dan nantinya pembeli bisa membeli produk saya lagi dan merekomendasikan rekannya agar membeli jahe di tempat saya. Saya memperhatikan kualitas jahe mulai dari kualitas pupuk yang digunakan, kualitas rimpang yang digunakan, rutin menyiram tanaman, dan menjaga jahe agar terhindar dari sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang analisis perhitungan. Untuk biaya penanaman tanaman jahe, saya mengeluarkan biaya sekitar Rp10.000 yang bisa menghasilkan 140 gram jahe. Biaya Rp10.000 itu untuk biaya pupuk, biaya pot atau polybagnya, dan biaya rimpangnya. Untuk biaya pengemasan, saya menggunakan bahan-bahan yang cukup terjangkau, seperti kemasan plastik ziplock yang berukuran 10 x 17 cm yang harganya Rp300 per plastiknya. Kemudian, saya juga menambahkan stiker yang berisi nama dan nomor telepon saya pada kemasan agar terlihat lebih menarik dan jika konsumen ingin membeli lagi produk saya, bisa menghubungi nomor yang tertera di sana. Stiker yang saya pakai untuk pengemasan membutuhkan biaya sekitar Rp200 per stikernya. Di sini, saya memerlukan 10 pieces atau 10 kemasan. Jadi, saya mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000 untuk pengemasannya. Saya akan menjual jahe dengan harga sedikit lebih mahal dari pasaran, yang biasanya jahe dengan berat 140 gram dijual di pasaran dengan harga Rp9.000 sampai Rp10.000, tetapi saya akan menjual jahe dengan harga Rp11.000 dengan berat jahe sekitar 140 gram per kemasannya. Saya ingin mendapatkan laba sebesar Rp2.000 per kemasannya. Maka dari itu, saya menjual jahe saya dengan harga Rp13.000 per kemasannya atau per 140 gram jahe. Saya memiliki target penjualan, yaitu 10 kemasan per harinya. Maka dari itu, saya mendapatkan keuntungan Rp20.000 per harinya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran. Untuk pemasaran, saya menggunakan dua jenis pemasaran, yaitu pemasaran secara langsung dan pemasaran secara tidak langsung. Untuk pemasaran secara langsung, saya menggunakan media selebaran. Saya membagikan selebaran kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat sekitar tahu produk apa yang saya jual. Dan saya juga meletakkan selebaran di tempat-tempat yang strategis, yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat sekitar. Alasan saya memilih menggunakan selebaran karena saat ini masyarakat sangat senang jika melihat selebaran yang menarik dan membuatnya
ingin membeli produk kita. Selebaran juga mudah dibuat, sehingga untuk para pemula, orang yang menjalani bisnis online pun juga bisa membuatnya. Kemudian, untuk pemasaran secara tidak langsung, saya menggunakan media online seperti Instagram, TikTok, dan Shopee. Saya memilih menggunakan 3 aplikasi tersebut dikarenakan saat ini rata-rata masyarakat menggunakan ketiga aplikasi tersebut. Untuk pemasaran, kita gunakan TikTok dan Instagram karena kita bisa mempromosikan produk sekreatif mungkin lewat video, dan banyak anak kalangan muda sampai orang tua pun menggunakan aplikasi itu saat ini. Dan untuk pembelian, kita gunakan Shopee karena untuk proses pembayaran di Shopee sangatlah mudah dan rata-rata masyarakat juga menggunakan aplikasi tersebut. Yang terakhir, saya akan mengevaluasi diri saya selama proses budidaya tanaman pangan jahe berlangsung. Pada saat penanaman tanaman jahe ini, saya tidak mengalami hambatan sama sekali dari awal hingga akhir. Hanya saja, saya cukup khawatir akan waktu tumbuh tanaman jahe karena tanaman jahe tergolong memakan waktu yang lama. Sekian evaluasi tanaman pangan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.